Baik, di video tutorial SimResa untuk versi yang ketiga ini, saya akan memperkenalkan modul pengaturan yang di dalamnya ada master data, user, dan hak akses, serta hal yang berkaitan dengan satu sehat, yaitu IHS. Karena untuk SimResa versi ketiga ini, kita sudah bisa untuk integrasi dengan satu sehat. Yang pertama, untuk login, kita ketik di address bar sini, v3.simresa.id. Nanti akan muncul halaman login seperti ini. Oke, kita login ya. Setelah login, kita masuk ke dashboard seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan. Oke, di sini ada user akses, master data, serta hal yang berkaitan dengan IHS. Kita pertama masuk ke user dan hak akses dulu. Nah, ini masih kosong ya. Kita tambah user. Jadi user itu pengguna SimResa di klinik. Ini bisa dikosongin saja. Jangan lupa passwordnya. Kemudian user tersebut mau jadi kita role-nya itu operator atau administrator. Kalau administrator nanti dia bisa membuka laporan dan membuka pengaturan juga untuk membuat user atau mengedit data master. Misalkan kita buat dia sebagai administrator ya. Kemudian user jelas aktif, pilih ya. Kemudian klik simpan. Nah, kurang lebih seperti itu cara membuat user baru. Nah, kemudian setelah user dibuat, kita tentukan hak akses untuk user tersebut. Untuk secara default, semua diberikan full akses. Nanti tinggal dipilih saja, misal user tersebut tidak berhak membuka rekam medis, misal berarti pilih no access. Kemudian user tersebut mungkin boleh membuka pembukuan, namun hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengedit. Klik saja yang read only. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik simpan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk user dan hak akses. Kemudian kita beranjak ke master data. Master data ini fungsinya untuk mendukung operasional-operasional di beberapa modul dari mulai pendaftaran sampai ke pembayaran. Yang pertama kita dilihat di sini ada modul pendaftaran, isinya ada master data pekerjaan dan tipe pasien. Kita coba tambahkan dua ya, misal pekerjaan. Cara menambahkannya cukup simpel, cukup klik tombol tambah ini. Kemudian kita ketikkan pekerjaannya apa. Misalkan ada kesalahan penamaan, kita bisa edit di sini. Tinggal kasih nama yang akan diubah apa, nanti klik simpan. Kemudian kita coba beralih ke master data tipe pasien. Secara default di SimResa versi 3 ini ada dua tipe pasien, BPJS dan umum. Namun nanti misalkan di klinik ada tipe pasien lain seperti jaminan perusahaan atau asuransi selain BPJS, itu bisa ditambahkan di sini juga. Caranya klik tambah tipe pasien. Misalkan tipe pasien ini pasien asuransi ya, misal asuransi apa gitu. Untuk contoh saja. Oke, data sudah disimpan. Untuk edit datanya ini bisa klik ubah seperti biasa. Kemudian kita ke master data unit layanan. Di sini ada banyak, dari mulai radiologi sampai unit layanan. Yang pertama kita ke unit layanan dulu ya. Jadi unit layanan itu di klinik tersebut itu ada poli apa saja ketika kita masuk ke master data unit layanan. Misal di klinik tersebut ada poli umum. Seperti ini, simpan. Ya, data berhasil disimpan. Kemudian di klinik tersebut misalnya ada poli vaksin. Simpan lagi.
Kemudian tambah satu lagi. Simpan. Nah, di sini kita bisa mengubah nama polinya ataupun menghapus poli tersebut jika poli tersebut sudah mungkin tutup. Nah, di sini ada tombol detail. Kita coba klik saja. Isinya ada di klinik tersebut, siapa sih dokter yang bertugas serta layanan apa sih yang ada pada poli tersebut. Untuk menambahkannya, cukup klik yang ini, tombol plus. Tapi berhubung ini datanya masih kosong, tampilannya pun masih kosong. Jadi sekarang kita coba beralih ke master data, dokter, dan yang lain-lain ya, biar ini bisa kita isi. Kita coba klik dokter, master dokter, kita tambahkan dokter yang bertugas di sini. Oke, dan untuk versi yang ketiga ini, kita bisa menambahkan by nomor KTP. Jika nantinya sudah connect ke Satu Sehat, ketika nomor KTP diketik, nanti namanya otomatis muncul di sini, nama dokternya. Tapi berhubung ini untuk contoh belum connect ke Satu Sehat, jadi kita input manual dulu ya. Misal nama dokter, misal dokter, kemudian ini aja yang wajib diisi sebenarnya. Kalau ini boleh kita isi juga depannya dokter. Ini kalau udah klik simpan. Oh, ini harus diisi ternyata ya. Walaupun hanya tanda strip. Klik simpan. Kita tambah satu dokter lagi. Jangan lupa dokter depannya. Simpan. Tambah satu lagi. Misal dokter Marisa. Strip dulu aja. Depan dokter. Klik simpan. Seperti itu. Misal ada inputan yang kurang nih. Misal dokter Noviani, beliau kan dokter anak misal. Kita bisa ubah di sini, kemudian gelar belakangnya kita tambahin. Seperti ini. Nah, oke, klik simpan. Kurang lebih seperti itu untuk master dokter. Kemudian kita beranjak lagi ke master layanan ya. Tambah layanan. Kalau layanan ini cukup mudah, cukup kita tambahkan aja nama layanannya apa, misal periksa dokter umum. Kemudian break-nya berapa sih? Misalkan 20.000. Seperti ini aja. Klik simpan. Misal dengan dokter anak, jika periksa itu 50.000 misalkan. Nanti disesuaikan saja di klinik masing-masing layanan serta tarifnya berapa gitu. Misal vaksin dengan dokter umum, kebetulan tarifnya 0. Klik simpan. Coba tambah lagi. Misal vaksin dengan dokter spesialis anak, tarifnya misalkan 100.000. Klik simpan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita kembali lagi ke unit layanan ya, master unit layanan ini. Sekarang kita coba tambahkan untuk masing-masing poli, dokter beserta layanannya. Kita ke poli umum terlebih dahulu. Misalkan kita tambahkan dokter yang bertugas itu dokter Almarisa dan dokter Anissa. Kalau sudah dicentrang seperti ini, kita klik simpan. Kemudian daftar layanan. Misal di poli tersebut ada layanan periksa dokter umum dan vaksin dengan dokter umum. Kalau sudah klik simpan, ya seperti ini. Jadi nanti ketika kita mengarahkan pasien ke poli umum, nanti dokter yang bisa dipilih hanya ada 2 ini dan layanan yang bisa dilakukan 2 ini. Kalau sudah kita kembali,
Kita coba akses polivaksin. Kita coba tambahkan lagi ya dokternya seperti tadi. Tiga-tiganya coba kita tambahkan. Ya, kita tambahkan lagi. Vaksin dengan dokter umum dan spesialis anak. Klik simpan. Kalau sudah, kita kembali lagi. Kita coba masuk ke poli anak. Klik detail ya. Kita tambahkan dokter anaknya. Tadi kita tambahkan dokter Noviani ya. Simpan. Kemudian layanan kita tambahkan juga periksa dan vaksinasi. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bisa melakukan pengaturan sendiri di poli tersebut, dokternya siapa dan layanannya apa saja, seperti itu. Kemudian kita beralih ke master radiologi. Kita di sini masih kosong ya, kita tambahkan aja layanan di radiologi tersebut. Misal kodenya RAD 001. Namanya radiologi 1. Nah, misal basic. Tarifnya berapa sih untuk layanan tersebut? Misal 20.000. Klik simpan. Kita coba tambahkan lagi ya. Layanan radiologi pro untuk tarifnya misalkan 50.000. Nanti tinggal disesuaikan aja di klinik masing-masing. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba masuk ke layanan master data laboratorium. Ini masih kosong juga, kita tambahkan juga labnya. Lab, nama lab. Ini nama layanannya ya maksudnya ya. Basic misal. Tarifnya 30.000. Klik simpan. Kita coba tambahkan lagi. Nama lab, layanannya. Bro, kan tarifnya 70.000. Kalau sudah, klik simpan. Oke. Kalau sudah, kita coba masuk ke master lainnya lagi ya. Dan ini kita ada satu master yang belum dibahas, yaitu master petugas. Master petugas ini adalah petugas-petugas yang bertugas di laboratorium dan radiologi. Kalau tadi kan kita menginput layanannya, sekarang kita menginput nama petugasnya. Seperti biasa, kita klik tambah petugas. Misalkan nama petugas Heli. Kita coba klik simpan dulu ya. Nah, ternyata untuk kolom KTP ini harus diisi meskipun itu hanya tanda strip. Seperti itu. Klik simpan. Kita coba tambahkan satu petugas lagi. Misal, tuh, kasih tanda strip dulu aja. Nanti kita bisa edit lagi kok misal sudah ada nomor KTP-nya. Oke, semua master data di unit layanan sudah kita praktekkan untuk isi. Kemudian kita coba ke master data apotek ya. Di sini ada 3, obat BHP, racikan, dan supplier. Supplier itu tempat kita biasa membeli obat atau mendapatkan obat sebagai sumber obat di klinik tersebut. Kita coba masuk, kita tambahkan supplier ya. Misalkan nama supplier, kode suppliernya misal APL. Kita coba klik simpan. Oke, jadi pada saat tambah supplier, yang penting nama supplier dan kode supplier diisi terlebih dahulu. Nanti untuk yang lain itu bisa menyusul. Kita tambahkan lagi.
Oke, seperti ini ya. Klik simpan. Sudah menyimpan dua nama distributor obat atau supplier. Kemudian kita coba ke obat racikan. Jadi obat racikan ini konsepnya seperti puyer atau paket-paket obat ya. Ini ada tambahan dari beberapa obat. Sementara kita lewati dulu. Kita coba ke obat PHP. Kalau di sini kita menginput benar-benar obat dari satuan terkecil. Jadi sebelum masuk ke obat racikan kita terlebih dahulu masuk ke obat PHP. Seperti itu. Oke, kita coba tambahkan obat ya. Misalkan nama obat paracetamol. Spesifikasi. Untuk spesifikasi satuan jenis obat, ini mungkin nanti apoteker atau tenaga medis lainnya yang lebih paham ya. Di sini saya hanya mencontohkan saja. Untuk satuannya misal kapsul, jenis obat misal paten. Ya, karena ini hanya contoh, nanti tetap disesuaikan aja di klinik masing-masing. Yang betul yang mana gitu. Untuk harga dasar ini artinya harga dasar dari distributor atau supplier kita ngambil obat. Misal harga dasarnya berapa sih? 250 misal untuk satu kapsul ya. Misal kita akan menjualnya dengan harga 500. Kemudian misalkan paracetamol ini akan kita berikan juga dalam bentuk paket-paket seperti itu, paket-paket pengobatan. Kita tentukan aja harganya, misal paket berapa, misal Rp400 untuk satu kapsulnya. Kemudian ada stok minimal, kita bisa isikan aja 0 misal, kemudian stok maksimalnya misalkan 1.000. Kemudian untuk isian yang bawah, nanti akan saya bahas di video lainnya lagi. Oke, sementara kita klik simpan dulu. Kemudian kita coba tambahkan obat lainnya lagi ya. Nah, ini vaksin, kalau vaksin HPV dengan merek tersebut. Satuannya misal squid, nanti bisa diubah kok. Dasar misalkan 870.000 untuk satu squidnya. Kita menjualnya misal dengan harga 1 juta. Kemudian untuk harga paketnya, misal kita kasih di angka 950.000. Biasa untuk stok minimal 0, stok maksimal ya kita atur 1.000 misal. Klik simpan. Saya tambahkan satu lagi ya. Untuk EMR kita misalkan ampul, karena ini multidos ya sifatnya. Oh ya, kita kasih keterangan aja. UMR multidos dengan kemasan ampul. Harga dasar untuk satu ampulnya itu misalkan 250.000. Kemudian harga jual untuk satu ampulnya misalkan 500.000. Harga paket sementara kita nolkan aja. Kemudian stok maksimal misal 1.000 juga. Klik simpan. Oke, seperti itu. Untuk master data apotek cukup mudah. Untuk obat racikan akan saya bahas di video yang lainnya lagi ya. Kemudian kita langsung beralih ke master pembayaran, cara bayar. Cara bayar ini kaitannya nanti dengan kasir atau billing. Nanti si pasien tersebut akan kita arahkan untuk pembayarannya dalam bentuk tunai ataupun transfer atau yang terbaru sekarang QR mungkin ya. Kita coba tambahkan aja. Nah, seperti ini cara nambahkannya. Klik tambah cara bayar. Misalkan tunai. Nah, di sini ada pilih akun. Misalkan untuk tunai itu masuknya ke akun accountingnya itu kas. Oke, kalau sudah klik simpan. Kemudian yang tadi kita sempat sebutkan QR ya.
Ini mungkin masuknya ke bank ya. Kalau sudah, klik simpan. Oke, kita tambahkan satu lagi. Mungkin transfer. Ini juga kaitannya sama bank juga ya. Udah klik simpan. Kemudian kita sempat lihat juga di akun ini ada akun-akun lainnya seperti piutang usaha, piutang distributor, hutang dagang, dan hutang distributor obat BHP. Ah, Kalau piutang itu artinya kita memberikan, misal ada pasien periksa tapi belum bayar gitu. Itu namanya piutang usaha. Kalau piutang distributor itu misalkan kita ada pembayaran apa? Kita mengambil obat ke supplier atau distributor, tetapi obat tersebut kita retur. Kita retur kadang tidak serta-merta uang yang kita bayarkan kembali dalam bentuk tunai ataupun ditransfer ke bank, tapi saldo tersebut mengendap di supplier. Itu namanya piutang distributor. Kemudian ada hutang dagang. Untuk cash hutang dagang, ini misal ada pasien yang melakukan pembayaran terlebih dahulu. Misalkan ada pasien yang mengambil paket Gardasil, itu kan 3 kali. Dia melakukan pembayaran di awal. Artinya yang dua dosis itu masih menjadi hutang kita, hutang milik klinik. Jadi akunnya itu hutang dagang. Kalau hutang distributor, obat, dan PHP, ini jelas ketika kita mengambil obat ke distributor dan obat tersebut cara pembayarannya tempo, misal 1 bulan, otomatis kita tidak langsung membayar. Jadi itu masih terhitung sebagai hutang distributor obat dan PHP, seperti itu. Kita coba tambahkan juga ya, hutang usaha. Ini, klik simpan, kita tambahkan juga untuk akun yang lainnya. Klik simpan. Oke, semua akun sudah kita buat ya. Kemudian untuk akun-akun seperti kas bank ini disesuaikan saja dengan klinik masing-masing. Mungkin klinik tersebut ada yang memakai rekening bank lain, boleh juga ditambahkan di sini, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk master cara bayar ya, yang pembayaran. Kita beralih ke master rawat inap. Di sini ada 3, kelas, ruangan, dan bed. Kita tambahkan dulu untuk kelas. Misal di klinik tersebut ada rawat inap untuk kamar kelas A. Klik simpan. Kemudian kita coba buat satu lagi, kelas B. Oke, kita coba beralih dulu ke ruangan. Jadi kan kadang ada ruangan kelas yang bagus atau yang biasa gitu ya. Sekarang kita coba ke ruangan, kita tambahkan ruangannya. Misalkan ruangan ke Gatot Kaca. Gatot Kaca ini ruangan kelas A yang bagus misal. Klik simpan, tambah ruangan lagi, kelas A juga misal. Kemudian kita coba tambahkan yang kelas B ya. Oke, kita coba tambahkan lagi untuk yang kelas B-nya ya. Oke, seperti itu. Ini untuk ruangan. Kemudian kita coba ke bed. Di dalam satu ruangan itu kan kadang ada beberapa bed ya, tergantung kelasnya. Misal untuk bed nomor 1, bed A1. Ini tarifnya yang bagus 150.000 misal. Ini kelas A, ruangannya kaca.
Kita klik kelas B. Di bawah yang tampil juga opsi untuk kelas B. Seperti itu. Simpan. Kita coba tambahkan satu lagi. A2. Tarifnya sama, 150.000 misal. Pilih kelas A ya. Oke. Klik simpan. Kita coba tambahkan untuk ruangan kelas B ya. B1. Tarifnya lebih murah, misal 50.000. Kelas B, nah ini misal di ruangan Sengkuni. Oke, data berhasil disimpan. Kita coba tambahkan satu lagi. Karena untuk kelas B ini, dalam satu ruangan ada 2 bed misal. Jadi kita bisa pilih lagi untuk ruangannya. Tarifnya sama 50.000. Kasih nama bed B2. Simpan. Oke, ini beberapa bed yang kita input di video tutorial kali ini. Untuk prakteknya mungkin realnya banyak ya. Bisa ada ratusan bed mungkin. Oke, kita beralih ke pengaturan organisasi IHS dan lokasi IHS. Kita coba masuk dulu ke organisasi IHS. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk Simraisa yang versi 3 ini memang bisa terintegrasi dengan satu sehat. Nanti ada organisasi ID, nama organisasi, dan tipe organisasi. Itu kita bantu input dari admin kami ya, dari tim IT kami. Jadi yang di sini hanya untuk menampilkan saja. Nah, untuk mendapatkan ini, nanti klinik biasanya pengajuan dulu ke DTO Kemenkes. Pengajuan, nanti misal sudah di ACC, akan mendapatkan kode-kode untuk kita isikan di sini. Kemudian kita coba masuk ke pengaturan lokasi IHS. Karena untuk satu saat ini memang sangat detail, bahkan sampai ke lokasi-lokasi bednya juga terekam, terrecord. Nah, ini masih kosong. Kita coba tambahkan lokasi. Misal kode lokasinya itu L001. Nama lokasi misal Abimanyu. Deskripsi. Ruang rawat inap kelas B. Misalkan seperti ini. Kita coba klik simpan. Oke, ini mungkin agak loading sedikit ya. Apa-apa. Nanti misalkan data tersebut sudah berhasil input, nanti akan tampil di sini. Dan ada notif data berhasil disimpan. Seperti itu. Baik, untuk video tutorial yang pertama, sampai di sini dulu.